Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini Allah masih izinkan sejarik nafas kita mengalir dari hidung dan kerongkongan kita sampai ke paru-paru, sehingga jantung kita masih bisa berdetak dan masih bisa mengalir, dan kita masih memiliki selembar nyawa yang mengisi rongga dan urat-urat serta menggerakkan tulang dan tubuh kita, dan kita bisa hadir bersama-sama di Masjid Al-Falah Gede Aceh yang kita cintai. Shalawat beriring salam akan selalu kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana hari ini kita masih setia mengaji, mengkaji dan mempelajari hal-hal yang unik, asyik dan menarik dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Kita bercerita tentang surga, neraka, dan hal-hal sebelum kita sampai ke dalam surga nantinya. Sebelumnya minggu yang lalu kita sudah bercerita tentang fananya segala sesuatu dengan perintah Allah Ta'ala. Kita bercerita, kita mendengarkan tentang hilangnya atau hancurnya lautan. Ketika Allah memerintahkan malaikat maut untuk menghancurkan lautan, maka saat itulah lautan memanggil ombaknya, buihnya, dan airnya, dan keajaiban yang ada di dalamnya, sehingga ketika telah sampailah perintah Allah, maka malaikat maut berteriak dan lautan pun kehilangan airnya serta segala keajaibannya. Begitu juga dengan gunung. Ketika gunung diperintahkan untuk dihancurkan oleh malaikat maut, maka dia perlu memanggil kekuatannya, tanjakannya, dan turunannya serta naiknya. Maka ketika telah sampailah perintah Allah, berteriaklah malaikat maut dengan satu teriakan, maka dia pun hancur berkeping-keping bagaikan tidak pernah ada gunung, dan diterbangkan oleh angin yang bertiup. Baik, kita sambung tentang kejadian hancurnya apa yang ada di langit dan di bumi ketika tiupan sangkakala pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga kita semua yang hadir pada hari ini mendapatkan rahmat dengan ilmunya pengarang, baik dunia maupun di akhirat. Amin. Ya. Tsumma ya'ti ilal ardi. Kemudian malaikat maut datang ke bumi, di atas tanah yang kita pijak hari ini, di tempat di mana kita berada hari ini. Malaikat maut datang berkunjung ke bumi saat tiupan sangkakala pertama telah ditiup oleh malaikat Israfil. Fayaqulu, maka malaikat maut berkata, inqabat muddatuka, telah berakhirlah masamu. Fataqulul ardu, maka berkatalah bumi, izinli, izinkanlah bagiku, hatta atawaku ala nafsi, sehingga aku berpesan, berwasiat, mengadu, menangis kepada diriku sendiri. Fataqulu, maka berkatalah bumi yang kita pijak hari ini, dia berkata, aina muluki wa asjari wa anhari wa anwa'i nabati, di manakah kerajaanku dan pohon-pohonku dan sungai-sungaiku dan bermacam ragam tumbuhan-tumbuhanku. Bumi, tanah yang kita pijak memanggil seluruh kerajaan yang pernah ada di atasnya, seluruh pohon yang pernah berdiri tegak di atas bumi, seluruh sungai. Dia berkata, kita akan berpisah hari ini, karena aku akan tiba pada suatu masa di mana bumi ini akan tiba dihancurkan. Dia memanggil seluruh jenis pepohonan yang ada di atas bumi,
dari nale, mbak cemejet, mbak asan, mbak segala macam mbak kaya seluruh dipanggil oleh bumi. Fayasiru 'alaiha, maka berteriaklah malaikat maut di atasnya bumi. Malakul mauti sayhatan, akan sekali teriakan. Fatasaqatu haytanuha, maka rontoklah cabang-cabangnya. Wa ta'uru uyunuha, dan mengalirlah mata airnya. Begitu berteriak malaikat maut, seluruh cabang mbak kaya yang na di bumi mandum, anjo, deberu, dan semuanya berhamburan. Seluruh yang ada mata air dan air sungai pun mengalir sehingga tidak nampak lagi berada di atas bumi. Tsumma yas'udu ila sama, kemudian malaikat maut naik ke langit. Fayasihu, maka dia pun berteriak. Fatan kasyifus samsu wal qamar, maka terbelahlah matahari dan rembulan. Setelah malaikat maut menghancurkan bumi, maka beliau naik ke langit. Begitu beliau berteriak dengan sekali teriakan, tiba-tiba bulan dan matahari pun terbelah. Hari ini kita tahu bagaimana bumi yang kita diami hari ini memiliki lapisan yang sangat banyak. Belum pernah ada orang yang bisa menembus kedalaman bumi. Sumur yang paling dalam yang pernah digali manusia sampai saat ini cuma memiliki kedalaman 350 meter. Sedangkan yang kita pijak ini kerak bumi, dia sendiri memiliki ketebalan 30 km. Dari kerak bumi ada yang namanya mantel bumi. Setelah lapisan kerak bumi ada lapisan mantel bumi. Mantel bumi memiliki kedalaman 2.900 km. Kalau kerak bumi bagian luarnya memiliki kedalaman 30 km, maka mantel bumi sebagai lapisan kedua memiliki tebal 2.900 km. Setelah itu ada lapisan inti bagian luar. Lapisan inti bagian luar memiliki tebal 2.300 km. Baru di dalamnya ada inti bagian dalam yang berbentuk bola dan memiliki jari-jari radius 11.000 km. Ya, silakan. Bumi hancur. Bumi hancur. Laut hancur. Laut hancur. Gunung hancur. Gunung Semuanya hancur. panas. Semuanya panas. Manusia bagaimana? Manusia bagaimana? Iya. Saat ini kan sedang hancur semuanya. Manusia ada tahapannya. Jadi proses penghancuran ini kalau kita lihat memang prosesnya seakan-akan terjadi kan setelah pertama dihancurkan laut, setelah dihancurkan laut dihancurkan gunung, dihancurkan bumi, dihancurkan langit. Tapi ini prosesnya tidak lama. Artinya kita yang berada di situ semua merasakan kehancurannya, tapi kita belum mati. Jadi tiupan sangkakala pertama tidak mematikan, tapi menghancurkan. Ada 3 tiupan sangkakala, kita sudah bercerita kemarin. Tiupan sangkakala pertama menghancurkan, bukan mematikan. Di tiupan sangkakala kedua baru mati. Jadi di saat itu manusia belum mati. Bumi sudah hancur. Ada yang sudah ditimpa gunung, ada yang sudah ditelan lautan, ada yang sudah berada di bawah reruntuhan, tapi dia tidak mati sebelum tiupan sangkakala kedua. Ketika tiupan sangkakala kedua, maka semua dicabut nyawanya oleh Allah. Baru nanti dihidupkan kembali setelah tiupan sangkakala ketiga. Jadi pada saat bumi hancur, manusia sudah musibit, manusia kamupirit, manusia sakit, tapi belum mati. Kenapa? Menunggu tiupan sangkakala pertama, kedua. Berapa jarak antara tiupan sangkakala pertama dan kedua? Kita sudah cerita kemarin, 40 tahun lamanya. Jadi posisinya ini lama memang. Oh sorry bukan betul. Maka zalika arba'ina yauman, 40 hari. 40 hari. 40 hari yang sakit, yang musibit, yang cirit, yang mupirit, yang peluhur. Bertahan sampai wakazalika arba'ina yauman, dan kejadian ini 40 hari baru ditiup sangkakala kedua. Jadi kondisi lagi kitanya terombang-ambing di dalam lautan, musibit dalam relung bumi ketika tadi kan air lautan masuk, bumi hancur berkeping-keping.
Tapi di sini sudah muncul yang tadi saya jelaskan, dalam lapisan inti bumi ada lahar. Dalam bulatan, kan tadi saya jelaskan, bumi ini berbentuk lapisan. Jadi bumi ini kalau kita cerita dalam pendapat bumi bulat, bumi ini lapisan terluar kerak bumi, habis itu mantel bumi, habis itu inti bumi bagian luar, di tengahnya inti bumi bagian dalam. Di tengah inti bumi bagian dalam ini suhunya 3.900 derajat Celcius, sama seperti suhu di matahari. Jadi tidak mungkin seandainya kita tanah dari Nobel Aceh tembus gede ada bidang tembusnya ke Amerika, tapi tidak tembus. Kenapa? Batasan sampai kedalaman sekarang penggalian, kalau sumur 350 meter, kalau penggalian tambang itu sekarang ada yang sudah sampai 11 km. Tapi saat itu sudah dapat lapisan air dengan suhu sampai 60 derajat Celcius. Jadi karena mendidih posisi air yang kami ini takulam seperti yang nggak dapat. Itu kita belum lewati lapisan kerak bumi. Nah, di saat bumi ini hancur, akan lapisan keraknya terbongkar, lapisan mantelnya terbongkar, lapisan inti bumi bagian dalam terbongkar, lapisan yang di dalam yang lagi bawah menok yang bulat itu hancur. Dan disitulah adanya lava, magma, dan panas daripada gunung Merapi. Inilah meledak mendung. Maka dia yang keluarlah seperti di Jawa itu sekarang ada lava yang berwarna biru karena memang lapisan airnya pun yang mengalir itu sangat panas sehingga larvanya hidup waktu malam berwarna biru. Dan ini unik sekali, memang panas sekali sehingga warnanya berubah, bukan lagi warna merah, bukan warna oranye, tapi sudah berwarna biru. Nah, posisi panas bumi yang keluar dengan aliran magma, lava dan lahar ini juga hancur. Tapi manusia tidak belum mati karena dia menunggu tiupan sangkakala kedua. Memang kondisi kita sekarang, tapi karena pencabutan nyawa nanti makanya menunggu. Dan proses ini sangat cepat, artinya lagi tsunami. Begitu tsunami tadi nggak berkas tsunami di Pusong, tanya mana pada belum? Di Aceh belum, Menggedung saya tidak Menggedung kemarin, Menggedung juga sudah berlari. Kenapa? Waktunya sangat singkat. Begitu air diperintahkan dihancurkan, pada detik yang sama itu menengok dari meja ubunong, dari meja ubunong, dari meja langit hancur, gedang, suaranya begitu terdengar suara tiupan sangkakala, suara sangkakala besar sekali terdengar semuanya, lalu mulailah meretakan, hancur berkeping-keping termasuk matahari. Jadi ini ceritanya matahari pun sudah pecah. Apakah sudah gelap? Belum, karena pijaran cahayanya dan kilatan lidah dari api yang keluar dari matahari itu masih mencelat di mana-mana. Jadi cahaya terangnya masih mencelat di mana-mana, termasuk bulan. Bulan juga sudah terbelah, dan terbelahnya bulan ini pada titik garis yang dibelah oleh Rasulullah. Begitu mukjizat Rasulullah. Jadi memang di situ titik pertama yang lemah karena sudah pernah dibelah oleh Rasulullah waktu saat dimintakan penampakan mukjizat oleh para kafir Quraisy. Nah, disinilah posisinya. Jadi paham ya, kurang lebih manusia saat itu belum meninggal, tapi sudah pada posisi kehancuran karena dia berdiri di atas tanah bumi dan bumi sudah hancur. Tapi hancur masih berada di situ. Artinya terbelah, terbongkar, gunung berterbangan. Orang yang kejepit, yang dengan gunung, dengan serpihan bangunan, dengan bebatuan, dengan kayu-kayu semuanya menghindar mendung, dan posisi anak-anak sudah kayak cerita kemarin. Manusia waktu itu dalam keadaan sekarang. Jadi termasuk posisi kita cerita kemarin di huru hara ini yang menyusui anak ITN. Anak-anak muda langsung putih rambut, kita cerita kemarin. Orang hamil langsung gugur. Tapi posisinya memang sudah lari kocar kacir. Bayangkan tentang kondisi kemarin seperti tsunami kita. Saat kita tsunami hampir cok dia terpukit. Ini tanya itu yang di Banda Aceh langsung kita lihat suami istri terpisah. Ada yang dipisahkan oleh air, ada yang suami mau menunggu di rumah, istrinya mau lari.
Ada yang pergi menyelamatkan mobil, ada kita biar di mobil aja biar selamat. Ada yang keluar dari mobilnya. Nah, lain-lain kejadiannya. Tapi posisi saat itu kurang lebih seperti itulah. Itu masih ringan tsunami. Nah, kita sekarang Pusung kemarin sudah ada angin puting beliung 2 minggu yang lalu. 3 hari yang lalu di Senudul. Jadi di lautan itu sudah ada angin puting beliung, angin bosen misalnya. Mereka sempat dijaga no, Abi. Pusaran angin itu membawa semua ke atas, termasuk pertama nanti atap rumah, mulai terangkat semua, bangunan-bangunan terangkat. Menyambutnya kita mengalami kita pun terangkat dan kita akan tertebas dengan seng, dengan sampah semua. Dan kita nggak bisa berpijak karena posisi kaki kita terangkat. Begitu kita posisi kaki terangkat, hadap umat, dan ini lebih bahaya dari tsunami. Karena tsunami walaupun air walaupun itu minum, kadang-kadang kita ada posisi masih bisa memegang sesuatu, ini nggak bisa karena putaran anginnya sangat kencang. Angin puting beliung usahakan menjauh dan usahakan kalau memang kira-kira tahu rutenya, kira-kira arah kemana, menjauh memang posisinya menjauh dari situ. Karena begitu kita menjauh dari posisi angin puting beliung itu, mesti hijau. Kalau kita bisa berada atau sembunyi di tempat kira-kira yang tidak akan muncul. Contoh, misal maaf, masjid, nama doa masjid biasanya akan tetap. Kenapa? Pertama, masjid dilindungi oleh Allah. Kedua, secara struktur, kenapa masjid waktu tsunami, waktu gempa, waktu segala macam dia jarang roboh, jarang runtuh. Secara agama, masjid ini adalah Baitullah, rumah Allah, dilindungi oleh Allah. Bahkan Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi saya bilang secara teknik, masjid ini kokoh karena memang bangunannya menggunakan struktur bangunan tingkat tinggi. Jadi besi yang tercor masjid rata-rata paling ubud besar 16. Rumah mananya paling lahir besar 12. Yang tingginya biasa kadang-kadang tanya langsung besar 6 dia pakai tanya. Untuk behel kadang-kadang kawat manok yang terpakai untuk behelnya. Jadi memang ikatannya tiang ini saja kalau dicor jaraknya kadang-kadang langsung ada yang 5 cm taruhnya. Masjid sebagian lain ada taruh 10 cm. Tapi jaraknya rapat sekali. Jadi komposisi beton bertulang, kompositnya termasuk cairan mortar, batu dan campuran semennya padat. Sehingga rata-rata masjid bertahan lama. Kalau pondasinya mungkin Naurul Jamil ini kan belum masjid Bedong langsung masjid Gede Aceh. Pondasinya minimal sampai urut dalamnya dan pondasinya cakar ayam. Sabah tiangnya pondasinya bisa sampai segini. Jadi rata-rata kalau angin puting beliung berlindunglah di tempat yang kira-kira tidak terangkat, tidak terbawa boleh. Kalau kira-kira kita bisa melarikan diri agak jauh, demi angin puting beliung tak perlu arah pandang boleh. Kalau misalnya kira-kira bisa beliung. Tapi apabila kena, yang penting minimal barang-barang di rumah jenisnya akan tidak selamat. Bagian kira-kira punya ijazah, punya surat-surat berharga, simpan di tempat yang kira-kira aman. Mau simpan di SDB, Safe Deposit Box misalnya, biaya sewanya cuma 300.000 selama setahun. Dia ada kotak kecil kita sewa di bank, di BNI boleh, Mandiri boleh. Itu simpan ijazah ataupun barang-barang mereka ada emas-emas sedikit boleh simpan di situ, insyaallah bertahan. Ataupun boleh digali di dalam tanah, taruh dalam kotak yang kira-kira tidak berkarat dan tidak kena api atau kena air. Karena ijazah, surat rumah dan lain sebagainya bisa ditaruh di bawah keramiknya bisa dibuka kalau perlu. Sampaikan sama anak di situ posisinya. Jadi kalaupun seandainya seandainya angin puting beliung masuk ke sini dan rumah hancur, minimal dokumen masih ada. Jadi karena memang itu lebih parah dari tsunami. Dan ini sudah ada di Aceh, di Pusong dan di Senudun sudah muncul. Itu masih di tengah laut. Dan begitu kalau dia sampai menaikkan air laut, itu bisa seperti tsunami juga banjirnya.
Tapi kalau dia masuk ke darat sini, yang pertama bangunan. Dan pertama dari kalau masuk yang paling lemah dari bangunan pertama diangkat adalah atap seng. Atap genteng bisa turun ke bawah. Di beberapa tempat ada yang kubah masjid di bawah. Satu kubah, kalau kubah dari seng aluminium itu. Jadi itu bisa dibawa langsung sampai ke bawah. Posisi dia yang anginnya berbentuk kecil di bawah, besar ke atas. Dan putaran angin ini yang paling parah di pinggir. Kalau kita masuk dan berada di tengah, itu aman. Cuman posisi kita sebelum dibawa ke tengah, kita di pinggir dulu. Di pinggir inilah bersama kayu, bersama batu, bersama seng. Nah, di seng ini yang kita bahaya. Terus seandainya di bawah daun seng. Nah, posisi angin puting beliung termasuk juga yang paling parah. Jadi begitu banyak bencana yang menimpa kita. Bisa dari tsunami, bisa dari tanah longsor, bisa dari angin puting beliung. Nah, Allah timpakan semua bencana kita. Artinya apa? Kita tidak bisa lari dari kematian. Dimanapun kita berada, kematian akan mendapatkan kita. Walaupun kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu bersembunyi dalam benda besar. Lebih bagus roti yang tidak bermanfaat. Jadi kalau kita bersembunyi sekalipun kita tetap mati. Cuman yang kita harapkan sekarang bagaimana kita bisa berupaya agar hidup sedikit lebih lama untuk beribadah kepada Allah dan mendidik anak cucu kita. Uronyo bertanya, apakah sudah membawa anak-anak kita ke daya, ke pesantren? Tayu ada daya abad. Alhamdulillah uronyo tanya kata abad. Wonyo ada tanya sekarang sudah mau yang mau masuk SMP ajak pesantren, yang mau masuk SMA ajak pesantren, yang sudah SMP sudah SMA pindahkan ke pesantren. Biarkan mereka lah yang bertahan berdoa kepada kita. Seandainya pun terjadi apa-apa, bisa. Cuma dulu Ya silakan. nyata yang terjadi kemudian pun juga dulu melarikan diri pada kematian. Berobat. Nah, kalau kita sakit, lalu kita berobat, berusaha sampai ke pene. Tapu blo lampu-lampu, tapu blo glen-glen, tapu blo belang-belang bagian nah, ya anak putra tapu blo. Tamu obat dok pene, berobat puluhan juta, 10 juta, 20 juta berobat. Apakah itu lari dari kematian? Bukan. Kenapa? Rasulullah pernah bersabda kepada sahabatnya, apakah kamu sudah mengamankan harta bendamu? Artinya apa? Rasulullah memerintahkan kita untuk berusaha. Jangan cuma berdiam diri. Tawakal itu setelah berusaha. Di mana Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah berkata kepada jamaah yang duduk berzikir di dalam masjid dari setelah subuh sampai terbit matahari. Mantap doa ya gani bipeng sabang bunyi. Mantap berdoa di dalam masjid dari sembilan subuh sampai terbit matahari. Jadi Sayyidina Umar berkata, hai teguh pebut. Oh, lu berdoa apa? Berdoa kepada Allah. Putra kamu berdoa. Lu berdoa mengenal rezeki. Tubit. Sayyidina Umar memerintahkan keluar kamu dari masjid. Tubit minta keluar dan berusaha. Inna sama'a la tumtiru dzahaba wala fiddata. Sesungguhnya langit tidak akan memuntahkan hujan emas dan perak. Jangan bermimpi. Andai kata seandainya kita kepengen sampai sempat hidup ujian menghibah. Kayak agama Islam tidak memerintahkan seperti itu. Kita harus berusaha. Begitupun dengan sakit. Kalau kita sakit, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ketika aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Tapi Rasulullah memerintahkan untuk berobat. Jadi malah orang yang sadar dengan apa yang dia lakukan itu parah dan merusak diri sendiri, tapi tetap dia tidak berobat, itu yang dianggap bunuh diri. Kalau kita punya kemampuan, berobatlah, berusahalah. Minimal berusaha walaupun anak obat dengan ayat Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan daripada Al-Quran syifa, obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Minimal obat dengan Al-Quran. Kalau nggak ada uang lainnya. Kalau ada uang berobat lagi ke dokter ditambah, berobat lagi ke alternatif. Ada yang kan beda. Yang ada katanya
pembicaraan. Pada mengat kami, oh itu. Pada mengat rujak, oh jomblang. Pada kita berbicara makanan, tapi misalkan Tuhan, pada temu pada sambutan juga, pada temu pada kekian juga. Kadang-kadang tempat membuat. Kenapa? Karena posisi kita sudah pada posisi itu, sudah posisi pada sakit, dan tugas kita berusaha. Selama ini manusia bekerja mencari uang sampai mengabaikan kesehatan. Mari baca urang malam han kemei kena angin tujuan dia duduk capek. Setelah capek kita mencari kesehatan, mengorbankan uang, maka pupeng. Jadi bekerja tetap dengan menjaga waktu. Yang kedua, begitu kita sakit, kita wajib berobat, wajib berusaha. Jadi al-ikhtiyar wajibun, ikhtiar itu wajib. Setelah kita lakukan semuanya, kita selain bekerja, berusaha, kita juga beribadah kepada Allah. Gunakan waktu kita. Ada 8 jam untuk bekerja, ada 8 jam untuk istirahat, ada 8 jam lagi untuk ibadah kepada Allah. Gunakan waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Walau kana ahlul qura amanu wattaqau. Kalau semua penduduk desa Gede Aceh, ahlul qura amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Maka Allah akan membuka kepada kita semua yang hadir dan seluruh warga Gede Aceh. Allah akan bukakan barakatin, berkat, minas samai wal ardh, daripada langit dan bumi. Bayangkan ketika Sultan Hasanah Bolkiah di Brunei Darussalam, beliau mencanangkan membuat satu yayasan tahfidz Hasanah Bolkiah, membuat yayasan tahfidz Al-Quran Hasanah Bolkiah. Siapa yang mau belajar Al-Quran dan tahfidz Al-Quran, maka masuk ke yayasan itu gratis. Kenapa? Dasarnya hadis Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Dia buat program belajar Al-Quran dan tahfidz Al-Quran. Begitu dia buat seperti itu, tiba-tiba begitu orang gali sumur, begitu dibuat proyek pertambangan, muncul gas, muncul minyak, dan sekarang Brunei termasuk negara yang kaya. Kenapa? La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Allah akan bukakan berkat dari langit dan bumi. Uronya wadah kerja wajib, tapi kita imbangi dengan ibadah. Kaca urang kerja. Nah yang Pak Topan cepecok, urang cepecok malam dengan bulan. Allah akan bukakan keberkahan. Kita bekerja sedikit, uang kita jauh lebih banyak. Ini namanya berkah. Bah gede pendeknya 10 juta sebulan. Yang penting berkah daripada 5 juta hana berkah. Soget. Baiklah 10 juta yang berkah. Jadi biarkan keberkahan menghampiri kita dengan beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, biar kita siap dalam menghadapi hari kehancuran bumi. Kita lihat saat itu matahari sudah terbelah, bulan sudah terbelah. Watatana tarun nujum, dan bintang pun berhamburan. Hancur, bintang-bintang berhamburan, dan dia sudah seperti percikan kembang api. Tsumma yaqulullah, kemudian berkata Allah, ya malakul mauti, wahai malaikat maut, man baqiya min khalqi. Ketika itu setelah ditiup-tiupan sangkakala kedua, ini sudah mau dihancur, sudah mau ditarik nyawa semua orang. Siapa yang tinggal daripada makhlukku, kata Allah. Fayaqulu, maka berkatalah mereka maut, ilahi, wahai Tuhanku, antal hayyul ladzi la yamut. Engkaulah yang maha hidup dan tidak akan mati. Baqa Jibril, yang masih tinggal adalah Jibril, wa Mikail, dan Mikail, wa Israfil, dan Israfil, wa hamalatul arsy, dan para penjaga penanggung daripada arsy. Ada 8 malaikat yang menanggung arsy. Kita sudah cerita kemarin. Berarti masih tinggal
Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat penanggung arasy. Wa ana abduka dhaif, dan saya hambamu yang lemah. Jadi malaikat maut merendahkan diri di hadapan Allah, disebut nanggok dan belakangan, saya hambamu yang lemah. Yang lain habis meninggal, tinggal Jibril, Mikail, Israfil penanggung arasy, dan saya hambamu yang lemah. Wa ana abduka dhaif. Fa yaqulu Allah Ta'ala, maka berkatalah Allah Ta'ala, yaqbidu arwahahu, cabutlah roh-roh mereka. Fa yaqbidu arwahahu, maka malaikat Jibril pun mencabut roh-roh mereka. Summa yaqulu Allah, dicabutnya roh malaikat Jibril, dicabutnya roh malaikat Mikail, dicabutnya roh malaikat Israfil, dicabutnya roh 8 malaikat penanggung arasy. Summa yaqulullah, kemudian berkata Allah, ya malakul mauti, wahai malaikat maut, alam tasma'u qawli, apakah engkau pernah mendengar firmanku? Apa firman Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut, sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Setiap yang punya jiwa pasti akan mati. Wa anta khalqun min khalqi, dan engkau adalah makhluk, salah satu makhluk dari makhlukku. Semua sudah mati, dan aku berfirman, semua akan merasakan kematian. Kamu juga harus mati, kata Allah. Mut anta, matilah engkau, kata Allah. Semua mati. Bayangkan, tidak ada kehidupan, bumi hancur, manusia mati, langit hancur, matahari terbelah, dan saat ini matahari sudah kehilangan semua sinarnya, semua menjadi gelap gulita, semua hancur. Malaikat yang tinggal Israfil, Israel, Mikail dan malaikat penanggung arasy juga sudah mati. Yang tinggal hanya Allah dan malaikat maut. Saat itulah Allah berfirman, mut anta, matilah engkau. Fayamutu, maka dia pun mati. Saat itulah baru malaikat maut meninggal. Setelah Allah berfirman, wa fi khabarin akhar, dan pada hadis yang lain, dalam sebuah hadis yang lain diceritakan meninggalnya bukan seperti itu langsung. Tsumma ya'murullahu biqabdi ruhi nafsihi, kemudian Allah memerintahkannya dengan mencabut roh dirinya. Allah memerintah malaikat maut untuk mencabut nyawanya sendiri. Dengarkan kisah ini, ceritakan kepada anak kita bagaimana proses pencabutan roh daripada malaikat maut. Fayaji'u ila maudhi'i bainal jannati wan nar, maka dia datang kepada sebuah tempat di antara surga dan neraka. Antara surga dan neraka ada sebuah tempat, disitulah malaikat maut berdiri. Wa yaj'alu basarahu ila sama, maka dia jadikan matanya memandang kepada langit. Fayanzi'u ruhahu, maka dia mencabut rohnya sendiri, diculok jaro, dicabut rohnya sendiri. Fayasihu sayhatan wahidatan, maka dia berteriak dengan teriakan yang satu. Lau kanatil khalaiqu kullun fil hayati lamatu min sayhatihi, seandainya semua makhluk masih hidup saat itu, maka sungguh mereka akan mati mendengar teriakan itu. Begitu dicabut nyawa, getahnya meninggal. Getahnya meninggal. Tapi malaikat maut saking sakitnya, dia berteriak dengan sebuah teriakan, seandainya kita dengar, hancur gelinyung dan putuh urat, katanya meninggal. Saking kerasnya teriakan dari malaikat maut. Tsumma yaqulu, kemudian berkatalah malaikat maut, lau alimtu anna fi nas'i ruhi hadhihi syiddati, seandainya aku tahu bahwa mencabut roh itu sangat sakit seperti ini, lakuntu ala qabdi arwahil mu'minina asfaqu, sungguh aku mencabut roh orang beriman lebih lemah lembut lagi. Tapi apalah daya, penyesalan selalu datang terlambat. Penyesalan selalu datang belakangan. Kalau di awal namanya pendaftaran.
Kita lihat malaikat maut itu baru nyesal. Seandainya belum cabut nyawa Ustaz Gunawan, mungkin nggak separah itu. Tapi karena beliau saat ini belum tahu, pokoknya nanti digabung. Berpikir ya Pak, lewatnya ditarik nyawa belum mantan sakit itu. Kenapa? Begitu beliau merasakan sendiri. Biasanya kadang-kadang segala kita puput ke gop karena sakit roda. Kadang-kadang suami mau selingkuh. Bayangkan apabila istri kita yang selingkuh gimana sakitnya. Tanya cu penggok, kira-kira tanya menyampaikannya cu gimana sakit. Tanya cok silap kok, kira-kira ditanya tahu hana silap tahu tempat rumah tanya. Pulau tarik pulau cuma gimana sakit. Segala tak puput ke gop dan sakit. Begitulah malaikat mau. Dia menyesal ketika mencabut rohnya sendiri dan terasa sakit. Sakitnya tuh di sini kata malaikat. Begitu beliau sadar, baru beliau berkata, seandainya aku tahu, sungguh akan aku cabut asfaku, lebih lemah lembut lagi. Tsumma yamutu, kemudian meninggallah malaikat maut. Fala yabqa ahadun, maka tidak tinggallah satupun. Mandum manali. Yang tinggal adalah Allah. Wa fi khabar akhirah, dan pada hadis yang lain ini hampir habis, yaqulullah, berkatalah Allah, Ilham wa mun bainal jannati wan nar, pergilah engkau dan meninggallah engkau di antara surga dan neraka. Fayamutu laka, maka meninggallah malaikat maut di sana. Wala yabqa syai'un ghairullah, maka tidaklah tinggal sesuatu selain Allah. Fayabqa dunia kharaban masyaallah taala, maka kekallah dunia hancur selama berapa yang dikehendaki oleh Allah taala. Setelah tiupan sangkakala kedua, meninggal seluruh makhluk. Saat itu dunia tidak ada lagi, tidak ada bekasnya lagi. Mandum hancur tidak lagi, abe lagi, angin lagi, karena angin juga makhluk. Abu nggak ada lagi, tanah nggak ada lagi, orang nggak ada lagi, nyawa tidak ada lagi, tulang tidak ada lagi. Semua dihancurkan oleh Allah. Air nggak ada lagi, angin ada lagi, karena angin juga makhluk. Bahkan di saat itu posisinya cahaya tidak ada lagi, gelap pun tidak ada lagi, karena gelap juga makhluk. Warna putih tidak ada lagi, warna hitam pun tidak ada lagi. Kenapa? Warna juga makhluk. Seberapa lama kejadian ini? Masya Allah Ta'ala, selama kapan dikehendaki oleh Allah. Jadi ada satu titik di mana semua tidak ada lagi. Jangankan kita membayangkan Allah bagaimana bentuknya. Tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru fi dzatillah. Jangan berpikir bagaimana bentuk Allah, zat Allah bagaimana, tapi berpikirlah tentang makhluk Allah. Jangankan kita bayangkan bagaimana bentuk Allah, bayangkan apabila warna hitam tidak ada lagi. Putar bayangkan. Bayangkan berbeda warna hitam. Warna hitam nggak ada, warna putih nggak ada, warna apa ya? Nggak ada warna. Warna tidak ada lagi. Bumi hancur, jadi apa? Jadi tanah. Tanah jadi apa? Jadi debu. Debu jadi apa? Jadi abu. Abu, mak, ada bentuk. Semua tidak ada lagi. Abu pun tidak lagi. Ditiup angin, angin pun tidak ada lagi. Bayangkan semua tidak ada lagi. Saat itu, kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu fana, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang tinggal adalah Tuhanmu, pemilik ketinggian dan kemuliaan. Hari ini kita berada di sini. Kita bayangkan apa yang terjadi dengan cerita yang kita dengar saat ini dari hadis Rasulullah, baginda Rasul kita. Mudah-mudahan mempertebal keimanan kita. Sebentar lagi kita laksanakan sholat Isya. Kita tahu seandainya sholat ini adalah sholat terakhir kita, bahkan mungkin kita tidak bisa melihat matahari terbit esok hari. Sholatlah seakan-akan ini sholat terakhir kita, dan kita akan menghadap Allah Ta'ala, Zat yang menciptakan kita,
sebagai makhluknya yang tidak punya kuasa apapun. Untuk menggerakkan jari saja kita tidak punya kuasa. Untuk menggerakkan selembar bulu